Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua ya. Baik, kita coba diskusikan kembali pertemuan kita selanjutnya terkait dengan program linear ya. Pertemuan yang ketiga kita lihat terkait dengan model matematikanya. Oke, ini pengantarnya bisa kalian baca ya. Jadi kemarin kita diskusikan terkait dengan pertidaksamaan ya kan. Yang pertama itu kan ada persamaannya disuruh gambar, kemudian yang kedua ada gambar disuruh buat persamaan. Jadi sekarang model matematik ya kan kita coba diskusikan ya. Jadi permasalahan kehidupan sehari-hari kita selesaikan dengan menggunakan model matematik. Oke, secara sederhana kira-kira seperti ini ya pengantar akan kita coba diskusikan. Ya, model matematika merupakan suatu bentuk penalaran manusia ya dalam menerjemahkan permasalahan kehidupan sehari-hari dalam bentuk matematik. Ya, akan kita misalkan dengan variabel X dan variabel Y sehingga nanti bisa kita selesaikan gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya model matematik ini suatu cara sederhana untuk menerjemahkan ya, menerjemahkan suatu masalah ya dalam bentuk bahasa matematik dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan atau sebuah fungsi gitu ya. Oke, secara sederhana nanti misalkan seperti ini ya beberapa kasusnya biar lebih mudah kita memahaminya ya. Oke, misalkan PT Sambala Baban memproduksi ban motor ya kan dan ban sepeda. Ya kan, proses pembuatan ban motor melalui 3 mesin, yaitu 2 menit pada mesin 1, 8 menit pada mesin 2, 10 menit pada mesin ketiga. Adapun ban sepeda katanya diproses melalui 5 menit pada mesin 1, 4 menit pada mesin 2, ya kan? Kemudian tiap mesin itu dioperasikan 800 menit per hari. Untuk memperoleh keuntungan katanya ya secara maksimum direncanakan ya mengambil keuntungan 40.000 ya setiap penjualan ban motor dan 30.000 setiap penjualan ban sepeda. Jadi berdasarkan seperti ini keuntungan ini bisa dicapai secara maksimum kira-kira berapa banyak diproduksi. Kira-kira gitu ya maksudnya. Oke, ini baru pengantarnya sebenarnya ya. Nah, jadi mungkin ada beberapa langkah sederhana nanti yang kita gunakan untuk menyelesaikan ya mengubah soal bentuk cerita ini menjadi model matematik. Ya, dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut program linear, ya kan, model matematik sangat dibutuhkan. Dalam model matematik nantinya akan terlihat fungsi tujuan, ya kan, fungsi batasan ya. Oke, sehingga bisa kita tentukan nanti fungsi sasarannya ya untuk menentukan pengoptimalannya. Ya. Oke, jadi kira-kira secara sederhana ya alur berpikirnya misalkan seperti ini, ada sebuah masalah diterjemahkan dia ke dalam bentuk simbol-simbol atau bahasa matematik, kemudian dibuat modelnya ya kan, setelah itu kita cari solusinya sehingga nanti bisa disimpulkan kan, kira-kira gitu ya secara ini. Oke, contoh misalkan secara sederhana biar lebih mudah kita memahaminya. Seorang pedagang misalkan ya ingin membeli sepeda balap dan sepeda motor sebanyak 25. Ya, berarti banyaknya sepeda balap dan sepeda motor, ya kan? Nggak tahu kita berapa banyak masing-masing. Harga sebuah sepeda katanya 1,5 juta, sementara sepeda motor 8 juta. Modalnya cuma 100 juta. Pertanyaannya disuruh buat model matematikanya. Oke, untuk menyelesaikan ini ya, biar lebih gampang kalian, kita buat aja tabelnya gitu ya. Nah, misalkan sepeda balap ya sama sepeda motor. Ya kan? Kemudian berapa tadi harganya? Ya, pertama mungkin di sini dari harga ya 15 ya 1.500.000 katanya tadi sama 8 juta, 100 juta, ya kan? Nah, sebenarnya kalau mau kalian buat bisa juga ini 1.500.000 gitu ya. Kemudian 8 juta sama 100 juta gitu tadi ya. Oke. Kemudian berapa banyak sepeda balap nggak tahu kita kan? Nah, sepeda motor juga nggak tahu. Nah, jadi berdasarkan dari sini bisa kita buat modelnya. Kita misalkanlah sepeda balap itu X, sepeda motor itu Y, maka modelnya jadi apa? Ya kan? Berarti 1.500X, ya kan? Atau di sini dibagikannya 15X tambah 80Y. Lebih kecil sama dengan 100 juta tadi. Baru kita sederhanakanlah menjadi seperti ini. Ya, kalau mau disederhanakan bisa juga lagi. Kemudian persamaan kedua apa? X tambah Y ini lebih kecil sama dengan 25 jumlah sepedanya. Gitu ya. Atau kalau mau disederhanakan boleh lagi bagi 5 ya. Kalau bagi 5 jadi berapa itu? 3X tambah ya kan bagi 5 berarti berapa nih? 16 ya. 16Y lebih kecil dari bagi 5 berarti 200. Jadi inilah persamaannya. Ya kan? Kemudian ada tambahan khusus X lebih besar sama dengan Y lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena nggak mungkin negatif.
ya kan? Nggak mungkin negatif, sepeda itu paling-paling nggak ada, 0. Kan gitu ya kira-kira ya. Oke, itu mungkin cara menyelesaikannya. Contoh kedua juga hampir sama. Ya, contoh kedua hampir sama. Misalkan Ali menjual es krim, ya kan, dalam bentuk termos, paling banyak membuat 500 bungkus. Nggak tahu kita, ya kan, berapa banyak masing-masing gitu ya. Es krim jenis 1, ya kan, harganya 2.000. Jenis 2 katanya 1.000. Modalnya cuma 1.100.000. Labanya masing-masing es krim 200, ya kan? Nah, dan 250. Buatlah modelnya. Kira-kira gitu ya. Oke, biar lebih mudah kita memahaminya, kita buatkan tabelnya. Ya kan? Es krim jenis 1, es krim jenis 2. Berapa tadi harganya? Yang pertama 2.000, yang satu lagi 1.500. Ya kan? Modelnya berapa? 1.100.000. Makanya persamaannya 2.000 X tambah 1.500 Y lebih kecil sama dengan 1.100.000. Kalau mau disederhanain boleh, kita coret semua ini. 2 aja ya, 2 aja nolnya dicoret. Nah, 20, 15. Berarti masih bisa bagi 5 ya. Oke, berarti berapa itu? Bagi 5. Berarti 4X ya. 4X tambah 3 Y, ya kan? Lebih kecil sama dengan, kalau bagi 5 ini berapa nih? Ya kan? 22. Nah, nolnya tadi tinggal berapa lagi? Tinggal 3 lagi ya. Oke, berarti 22.000. Sementara berapa banyak masing-masing? Nggak tahu kita kan? Nah, makanya X tambah Y lebih kecil dari 500. Nah, inilah persamaannya nih. Ini kita sederhanakan aja. Kemudian tambahan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nggak mungkin nilai es krim itu negatif. Paling-paling nggak ada kan? Nah, gitulah kira-kira ya. Oke, bisa dipahamin ya? Oke, gitu juga untuk contoh ketiga, hampir sama, ya kan? Makanan A dibuat dari 4 ons tepung dan 2 ons mentega. Sekarang makanan B dibuat dari 3 ons tepung dan 3 ons mentega. Ya kan? Pengusaha makanan mempunyai 6 kg tepung dan 4,5 gram mentega. Berarti ini persediaannya kan? Iya, persediaan ini. Harga makanan A katanya 5.000, harga makanan B 3.000. Tentukanlah modelnya. Nah, jadi kita buat aja tabelnya, kerangkanya, ya kan? Kita buat aja makanan A sama makanan B. Mau persediaan bahan dibuatnya. Pertama tadi apa? Makanan A itu katanya 4 ons tepung nih. Bahannya kan tepung sama mentega kan? Berarti 3 ons mentega, ya kan? Kemudian makanan B 2 ons katanya tepung, 3 ons mentega. Persediaannya berapa? 60 ons, 45 ons. Berarti jawabannya kita buat 4X, ya kan? Ini X, ini Y. 4X tambah 2Y lebih kecil 60. Satu lagi juga sama, 3X tambah 3Y lebih kecil 45. Kemudian harganya tadi ini. Inilah dia fungsi objektifnya nanti. Ya. Nah, fungsi tujuan ya untuk memaksimumkan. Ya, 5.000 X dengan 3.000 Y gitu ya. Oke, ini disederhanakan sebenarnya ya. Kalau mau disederhanakan boleh. Misalkan kalau yang ini jadi berapa nih? 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 30. Satu lagi berapa bagi 3 ya? X tambah Y lebih kecil sama dengan bagi 3, 15. Ya kan? X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Berarti ini fungsi objektifnya. Fxy sama dengan 5.000X tambah 3.000 Y gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, ini contoh keempat. Yang tadi juga bisa kita buat modelnya biar lebih cepat sebenarnya. Nah, misalkan jadi seperti ini modelnya, ya kan? Nah, 2X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 8.000. 8X tambah 4Y lebih kecil 4.000. Ya kan, nilai X itu, ya kan? Nah, antara 10 sampai 800. X lebih besar 0, Y lebih besar sama dengan 0 gitu. Sementara keuntungannya itu ini fungsi objektifnya, Fxy-nya. Kita belum sampai ke sana sebenarnya menggunakan ini. Sekarang masih menentukan persamaannya aja gitu. Ya. Oke, ini contoh yang kelima. Kita lihat. Misalkan pabrik A memproduksi 2 jenis kursi, kursi rotan dan kursi jati. Biaya produksi 2 set kursi rotan dan 3 set kursi jati adalah 18 juta. Ya kan? 2 set kursi, 3 set kursi jati, 18 juta. Pabrik merupakan cabang dari pabrik A, memproduksi 3 set rotan, 2 set kursi jati. Biayanya 20 juta. Buatlah model matematiknya. Nah, jadi langsung aja kita buat ya kan. Kalau yang tadi pakai tabel boleh, mana tahu biar lebih mudah menurut kalian. Atau kalau bisa langsung boleh juga, lebih mantap. Misalkan kursi rotannya kita misalkan X, ya kan?
Nah, kemudian jadinya Y gitu ya. Maka produksi untuk membuat A ini tadi, yang A, maka jadi berapa? 2X tambah 3Y kan? Makanya 2X tambah 3Y. Jadi berapa? Lebih kecil dari 18 juta. Gitu juga yang kedua. 3 set, 2 set. Makanya 3X tambah 2Y. 20 juta. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, gitu. Ya, X lebih besar sama dengan Y lebih besar 0 gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, ini juga contoh ke-6 hampir sama sebenarnya. Ya. Misalkan Rina lulusan SMK Tata Boka membuat dua jenis kue, ya kan, dijual di kantin. Misalkan kue lupis sama kue kelepon. Ya, adonan kue diperlukan 500 gram tepung beras, ya kan, ketan dan 300 gram gula. Sedangkan adonan 400 gram tepung beras dan 200 gram gula. Rina memiliki persediaan 15 kg tepung beras, ketan dan 8 kg gula. Berarti ini nanti apanya? Persediaannya ya kan. Kemudian harganya berapa keuntungannya? Kue lapis katanya 30.000. Kalau adonan 25.000. Buatlah modelnya. Gitu. Jadi kita buat kerangkanya kue ini ya kan. Kemudian bahannya tadi kan terigu sama gula tadi kan? Iya, untuk buat kue lapis tadi 500 gram. Ini kan 500 gram dan 300 gram gula. Makanya ini 500 dan 300. Ya kan? Kemudian untuk yang B tadi katanya berapa? 400 sama 200. Ini 400 sama 200. Kemudian ini tadi persediaannya. Ya kan? 15 gram beras. Berarti terigu 500 1.500 ya. Berarti berapa? 15.000 gram ya, dirubah kilogram ke, karena biar sama dia satuan ini. Gitu. Itu juga ini 8 kg berarti 8.000 gram gitu. Sementara keuntungannya tadi berapa? Untuk kue lupis 30.000, untuk yang ini 25.000. Berarti persamaannya jadi apa nanti? Nah, kita buat aja 500x. Nah, sekarang kita misalkan siapa kira-kira? Terigu gula XY-nya atau kuenya? Nah, yang lebih tepat ya kuenya ya XY-nya. Kenapa? Karena gram ya gram. Nanti kalau kita buat ke bawah jadi gram-gram uang, nggak nyambung. Jadi harus sejenis dia. Gitu. Bisa dipahamin ya? Oke. Ini kalau kita lanjut persamaannya ya, tinggal buat persamaannya tadi seperti ini. Ya kan? Berarti 500 gram ya 400, nih 500, 400, 15.000 nih. Ya kan? Kemudian dibagi 100 katanya, coret 2 nolnya. Berarti 5x nih. Kemudian ini 300 gram, 200 gram 8.000 nih. Ya kan? Juga coret 2 nolnya ya, coret 2 nolnya. Berarti ini berapa? 3x tambah 2y lebih kecil dari 80. Sementara ini tadi fungsi objektifnya menentukan nanti optimum. Ini pertemuan selanjutnya akan kita coba diskusikan ya, sehingga persamaan ini. Ya kan? Oke, baru syarat tambahan apa? X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nggak mungkin negatif kuenya, ya kan? Nah, itu syarat tambahan gitu. Dan fungsi ini objektifnya ya, yang menentukan nanti nilai optimumnya. Gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, ini sebagai latihannya bisa kalian kerjakan nomor 1, ini nomor 2-nya, gitu juga nomor 3, ya. Ini nomor 4 sama nomor 5 gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, terima kasih.